Ya, baik anak-anak, kita lanjutkan ke materi ini ya. Masih tentang dinamika rotasi, kita belajar tentang gerak menggelinding. Yang namanya gerak menggelinding itu adalah perpaduan antara gerak translasi ya dan gerak rotasi ya. Nah, kalian sudah belajar detail tentang gerak translasi pada kelas 10 ya. Kalau misalnya kita berbicara tentang bola, anggap saja ini bola, maka kita berbicara tentang gerak rotasi. Kamu bedakan yang namanya translasi itu seperti ini, dia jalannya lurus. Nah, kayak gini ya. Tapi yang namanya rotasi itu dia berputar. Nah, berputar. Misalnya pulpen ini berputar ya, tapi berputarnya di tempat. Nah, tapi kalau dia berputar sambil berjalan seperti ini, inilah yang disebut dengan menggelinding. Maka dari itu yang namanya menggelinding itu adalah perpaduan antara gerak translasi dan rotasi. Kalau kita berbicara ketinggian ya, ketinggian dan kecepatan, maka kita akan berbicara tentang energi mekanik yang dulu sudah kita pelajari waktu kelas 10. Maka anggap saja ini adalah posisi 1 dan ini adalah posisi 2. Posisi 1 dia masih mempunyai ketinggian sebesar H, sedangkan posisi 2 dia sudah menyentuh lantai sehingga tidak mempunyai ketinggian. Kita ingat hukum energi mekanik lagi, yaitu energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Energi mekanik 1 adalah energi yang dihasilkan oleh bola pada saat dia berada di ketinggian H ya. Sedangkan energi mekanik 2 adalah energi yang dihasilkan pada saat dia menyentuh lantai si bola ini. Nah, energi mekanik 1 itu merupakan penjumlahan antara energi potensial 1 ditambah dengan energi 1 ya, ditambah dengan energi kinetik 1. Dan energi mekanik 2 itu merupakan penjumlahan antara energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2. Ingat, pada saat dia posisi di nomor 1 ini, dia mempunyai ketinggian maksimum, tapi dia belum bergerak. Karena dia belum bergerak sehingga energi kinetiknya dia bernilai 0. Sedangkan pada saat dia posisi kedua, dia sudah menyentuh lantai sehingga dia tidak memiliki ketinggian lagi. Ya, tapi energi kinetiknya maksimum, maka yang 0 di sini adalah energi potensial 2. Bisa dipahami ya? Karena dia sudah tidak mempunyai ketinggian. Sehingga di sini kita tulis lagi energi potensial 1 adalah mgh ya, massa bola kali gravitasi dan kali ketinggian ini. Sedangkan kinetiknya 0. Di sini yang 0 adalah energi potensial 2 ya. Nah, selanjutnya energi kinetiknya ada. Energi kinetik yang ada pada bola ini pada saat posisi 2 itu merupakan penjumlahan antara energi kinetik translasi yaitu setengah mv kuadrat ditambah dengan energi kinetik rotasi yaitu setengah I omega kuadrat. Nah, inilah yang disebut dengan energi kinetik rotasi ya. Nah, mgh kita jabarkan lagi, mgh sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah. Ingat ya, yang namanya bola itu dia mempunyai karakteristik momen inersia. Momen inersianya adalah ini ya, karena ini adalah kita anggap sebagai bola pejal sehingga momen inersianya adalah 2/5 mr kuadrat ya. Jadi momen inersia bola pejal ini bola pejal ya, bola pejal yaitu 2/5 mr kuadrat ya. Nah, berarti di sini I-nya kita ganti dengan 2/5 mr kuadrat. Sedangkan omega, ingat rumus kelas 10 ya, yaitu V sama dengan omega kali J jari. V kecepatan linear sama dengan kecepatan sudut kali R. Sehingga kalau kita balik mencari omega ini yaitu omega sama dengan V, R-nya pindah ruas jadi V per R. Sehingga omega yang ini kita jabarkan menjadi V per R. Kurungi dan jangan lupa ada kuadrat ini ya, makanya ada kurungnya kuadrat. Nah, selanjutnya ingat, ini ternyata ada M di setiap suku. Kalau misalnya di sini ada M, sini ada M, tapi di sini tidak ada, tidak boleh dicoret karena ada M di setiap suku. Ini coret ya, boleh dicoret. Nah, boleh dicoret 5 ya. Nah, sehingga kita dapati GH sama dengan setengah sisa V kuadrat ditambah ini boleh dicoret 2 ini ya. 2 ini sama ini atas bawah karena di sini kan perkalian. Jadi 1/5 R karena M-nya sudah habis, sisa R kuadrat. V-nya ini dijabarkan jadi V kuadrat per R kuadrat. Kalikan V kuadrat R kuadrat. Di sini kuadrat ya. Nah, karena di sini sama-sama R kuadrat dan perkalian boleh dicoret atas dan bawah ya. Sehingga tersisa GH sama dengan ya, GH sama dengan setengah V kuadrat ditambah ini 1/5 ya, 1/5 V kuadrat.
Sehingga GH sama dengan, kita samakan penyebut sama-sama per 10. Ini 2 kali berapa biar jadi 10? Kali 5. Atasnya kali 5 jadi 5. Ya, di sini kali 2 ya, tambah 2 berarti yang tambah V-nya di sini keluarkan. Nah, berarti GH sama dengan 5 tambah 2 adalah 7 per 10 V kuadrat. Sehingga kita dapati kecepatan V kuadrat pindah ruas 7 per 10 nya ke kiri, sehingga jadi dibalik ya, asalnya 7 per 10 jadi 10 per 7 GH, sehingga V kuadratnya pindah jadi akar, yaitu jadi 10 per 7 GH. Inilah kecepatan bola menggelinding ya, kecepatan bola pejal menggelinding ya. Nah, jadi dia bisa kita hitung V-nya ini dari atas ini sampai menyentuh ke bawah, dia mempunyai kecepatan yaitu 10 per 7 GH. Itu adalah kecepatan bola menggelinding untuk bola pejal. Nah, ternyata ada rumus cepatnya. Apa rumus cepatnya ini? Di buku ya, yaitu mencari V itu adalah akar 2GH per 1 plus K. Kita coba buktikan apakah sama ya. Di sini V sama dengan akar 2GH per 1 tambah K. Coba kita buktikan. V sama dengan, tulis 2G, ini tetap G ya, karena G berarti tetap G, jangan diubah jadi 10 atau 9,8. Ini G ya. Nah, 2GH 1. Nah, K ini yang mana? K ini menunjukkan konstanta dari bola pejal, yaitu 2 per 5, karena dia bola pejal 2 per 5. Kalau misalnya bola berongga 2 per 3. Berarti sini kamu taruh menjadi 2 per 5. Berarti sama dengan akar 2GH. Di sini samaan penyebutnya sama-sama per 5 ya. Nah, di sini kan 1 nih. Nah, di sini sama-sama per 5. Ini anggap saja 1 itu kan sama dengan 5 per 5. Berarti di sini 5 ditambah, karena di sini per 5 tetap berarti tambah 2. Sini ya. Nah, berarti V-nya sama dengan akar 2GH ya. 2GH per 7 per 5. Berarti V-nya ya akar 2GH, karena bagi 7 per 5 kita balik, jadi pembagian pecahan dibalik, berarti 5 per 7. Berarti V-nya akar 2 kali 5 adalah 10 GH per 7. Apakah sama dengan ini? Ternyata sama, yaitu ini 10 GH ya, ini juga 10 GH di atas, per 7 ada akarnya, inilah disebut kecepatannya. Nah, terserah kamu mau cari yang mana cara cepatnya ya. Nah, jadi kita bisa hitung. Jadi misalnya kita langsung ke contoh soal misalnya ya. Jadi kita bukukan H aja, misalnya anggap saja di situ 4 ya, misalnya hanya nih 4 meter ya. 4 meter. Coba kamu hitung kecepatan bola menggelinding, berarti kita gunakan rumus ini aja yang cepat ya, yaitu V akar 10 GH per 7. Nah, misalnya itu bola pejal ya, berarti V sama dengan akar 10 GH per 7. Karena hanya tadi adalah 10, G taruhlah 10 misalnya ya, dan hanya tadi 4 per 7. Nah, berarti 10 100, 400 per 7. Jabarkan 400-nya, akar 400 adalah 20, berarti 20 per akar 7. Ini boleh kamu rasionalkan ya. Nah, itu contoh soal untuk hari ini. Nanti tugas selanjutnya adalah tolong kalian kerjakan yang ini. Nah, ini tolong kerjakan uji kompetensi halaman 10 ya. Halaman 10, nanti Bapak pilih-pilih soalnya ya. Bapak akan lingkari yang mana kamu kerjakan, tidak semua. Oke, itu aja untuk dinamika rotasi ini ya. Nanti kita lanjutkan ke keseimbangan benda tegar. Terima kasih.